Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam kesehatan, di dalam keberkahan, di dalam terlimpahnya rezeki, dan di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita awali kajian di pagi yang indah ini, marilah kita kembangkan bersama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Di subuh yang indah ini, kajian akan kami beri judul Agama itu tak ada. Sebenar-benarnya agama itu tak ada. Bila Anda tidak percaya, coba cek pada masing-masing hati kita. Ada tidak agama itu? Cara mengeceknya begini. Bila tidak ada Tuhan selain diri kita sendiri di dalam hati kita, bila tidak ada wujud selain diri kita sendiri di dalam hati kita, bila tidak ada hidup selain diri kita sendiri di dalam hati kita, bila tidak ada kuasa selain diri kita sendiri di dalam hati kita, apakah agama itu ada? Apakah bertuhan itu ada? Sementara di dalam hati kita, kita hanyalah mentuhankan diri kita sendiri. Sedangkan di dalam hati kita, kita hanya mewujudkan diri kita sendiri. Sedangkan di dalam hati kita, kita merasa hidup kita sendiri. Sedangkan di dalam hati kita, kuasa ini adalah kuasa kita sendiri. Apakah itu disebut beragama dan bertuhan? Itulah tanda bukti nyatanya bahwa seluruh manusia selama ini tidak beragama. Tidak punya agama. Kenapa? Karena kita semua manusia selama ini hanyalah menyembah diri kita sendiri. Hanyalah mengabdi kepada diri kita sendiri. Hanyalah menjadi rasul hawa nafsu kita sendiri. Hanyalah menjadi utusan-utusan diri kita sendiri. Hanyalah menjadi pesuruh-pesuruh diri kita sendiri selama ini. Apakah mungkin itu dikatakan beragama? Jadi sadarilah seluruh manusia termasuk diri saya selama ini tidak
beragama. Apapun itu sebutan-sebutan agamanya. Bila tak ada Tuhan di dalam hati kita, apakah layak kita sudah disebut beragama? Apalagi bertuhan. Sedangkan Tuhannya di dalam diri kita hanyalah diri kita sendiri selama ini. Inilah tanda bukti yang sangat amat nyatanya bahwa seluruh manusia dan bahwa kita semua selama ini belum dikatakan sudah beragama. Maka dari itu judul kali ini, agama itu tidak ada, memang tidak ada di dalam hati kita. Bagaimana mungkin kita disebut beragama? Tuhannya saja tidak ada. Bagaimana mungkin kita disebut beragama? Tuhannya saja tidak hadir. Bagaimana mungkin kita disebut beragama? Tuhannya saja tidak wujud. Bagaimana mungkin kita disebut beragama? Tuhannya saja mati, tidak hidup. Kecuali kehidupan diri kita sendiri di hati kita, serta Tuhan kita tiadakan, serta Tuhan tidak kita hadirkan di dalam hati kita selama ini. Inilah bukti-bukti yang sangat amat nyatanya bahwa kita selama ini hanya dusta saja. Kita memasuki sebuah nama agama. Kita hanya dusta saja. Kita berlaku syariat-syariat di dalam agama. Kita berdusta saja kepada penyembahan-penyembahan yang selama ini kita lakukan. Kita dusta saja kepada pengabdian-pengabdian yang selama ini pernah kita lakukan. Semuanya di dalam lembah dusta. Karena kita tidak memeluk suatu agama. Agamanya hanya agama kedustaan saja. Agamanya hanya agama kesombongan saja. Agamanya hanya agama keingkaran saja. Bagaimana mungkin kita disebut sudah beragama? Yang kita tauhidkan di dalam hati kita, yang kita esakan di dalam hati kita, hanyalah diri kita sendiri. Itulah yang dimaksud agama golongan iblis dan setan yang congkak dan sombong kepada Tuhannya, yang tak mau bersujud kepada Tuhannya. Inilah agama kita selama ini, agama yang sesat. Jadi apapun nama-nama agama kita, siapapun orangnya, bila yang ditauhidkan, bila yang diesakan, bila yang diwujudkan, bila yang diadakan, bila yang dihidupkan, bila yang dikuasakan di dalam hati kita, masih manusianya yang menjadi Tuhan, maka selamanya kita jauh dari agama yang sebenar-benarnya agama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang dimaksud agama itu ya apa sih? Yang dimaksud agama itu sebenarnya apa? Seluruh manusia di dalam hatinya masing-masing punya pondasi iman bahwa sebenarnya dirinya, bahwa sebenarnya diri kita ini adalah sebuah makhluk ciptaan. Jadi kalau makhluk ciptaan itu tentunya ada yang menciptakan. Bila kita tidak merasa sebagai ciptaan, bila kita tak merasa sebagai makhluk, seolah-olah di dalam hati kita hidup ini wujud-wujud sendiri. Badan ini wujud-wujud sendiri. Dan seluruh apa yang di antara hidup dan badan ini seolah-olah menjadi pengakuan diri kita yang berbuat. Pengakuan
diri kita yang berkuasa, pengakuan diri kita yang memimpin kerajaan hidup dan badan ini selama ini. Itulah agama kita selama ini. Agama yang tersesat. Jadi agama yang sebenar-benarnya adalah ketika kita sadar dengan sebenar-benarnya sadar bahwa sesungguhnya di balik kewujudan diri kita, bahwa sesungguhnya di balik kehidupan diri kita, bahwa sesungguhnya di balik kekuasaan kita, bahwa sesungguhnya di balik kehadiran diri kita di dunia ini ada yang merajai, ada yang mentuhani, ada yang menciptakan, ada yang mewujudkan, ada yang menghidupkan. Dialah Tuhannya seluruh manusia. Jadi orang yang dikatakan sudah beragama itu, jadi orang-orang yang dikatakan sudah bertuhan itu kembalinya hati manusia kepada asal-usulnya, yakni manusia sekarang ada kembali kepada ketiadaan. Kembali kemana? Sekarang wujud kembali kepada ketidakwujudan. Kembali kemana? Sekarang hidup kembali kepada kematian. Kembali kepada kegoiban. Karena sesungguhnya manusia itu tidak ada kecuali yang menadakan. Sebenarnya manusia itu gaib kecuali yang wujud. Kecuali Tuhannya yang wujud. Itulah yang sebenar-benarnya agama itu. Bukan agama itu bahasan syariat. Agama itu bukan bahasan dohir. Agama itu bukan untuk perdebatan. Agama itu yakni jalan tempat kembalinya manusia seluruhnya kepada Tuhannya. Itulah agama. Agama roji'unya hati kembali kepada yang menciptakannya. Agama adalah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itulah hakikat yang sebenar-benarnya agama di sisi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita latih jiwa kita, latih nyawa kita, latih hati kita, latih roh kita, latih kehidupan kita dengan menghening-heningkan semuanya, mengheningkan alam semesta, bahkan mengheningkan diri kita sendiri di hati kita, agar suatu saat kita akan mengetahui siapa yang ada daripada yang ada. Mengheningkan cipta, mulai bismillahirrahmanirrahim. Silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin.
mengheningkan cipta selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi poinnya, intisarinya adalah ketika kita masih wujud di dalam hati kita, ketika kita masih hidup di dalam hati kita, ketika kita masih nampak di dalam hati kita, ketika kita masih berkuasa di dalam hati kita, semua itu adalah jalan yang sesat dari agama itu sendiri. Maka itulah tanda bukti bahwa kita selama ini tak pernah beragama, apalagi bertuhan. Beragama saja tidak, melewati jalan agama saja tidak, apalagi bertuhan di dalam hati kita. Selama ini hanyalah jalan-jalan yang sesat kita akui sebagai jalan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang dimaksud agama itu ketika la ilaha illallah. Ketika diri kita sudah tak ada lagi, ketika diri kita sudah tak wujud lagi, ketika diri kita sudah tak kuasa lagi, ketika diri kita sudah tak hidup lagi, ketika diri kita sudah tak tampak, tak hadir lagi di dalam hati kita, yang hadir hanyalah Sang Pencipta, itulah agama itu. Jalan pulangnya seluruh manusia kepada Tuhannya, itulah agama. Itulah jalan pulang. Itulah roji'unnya hati kepada yang menciptakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama kita buka Al-Quran terjemahannya di dalam surat Al-Anbiya. Suratnya nabi-nabi. Suratnya rasul-rasul. Jadi inilah yang kita anut atau kita mengikuti jalan-jalannya para nabi. Kita mengikuti jalan-jalannya para rasul. Bila kita tidak mengikuti jalan para nabi dan para rasul, maka kita akan tersesat. Ati'allahu wa ati'ur rasul. Jadi inilah bukti agama itu. Bahwa kita selama ini tak pernah memeluk suatu agama apapun. Yang kita peluk selama ini hanyalah agama nama. Agama nama-nama yang tambah dan tambah menyesatkan hati kita kepada hakikat agama Tuhan itu sendiri. Di dalam agama yang selama ini kita anut tidak menemukan kedamaian, akan tetapi kita hanya menemukan perbedaan-perbedaan antar agama yang satu dengan agama yang lain. Kita di dalamnya ketemu dengan kontradiksi, ketidakcocokan antara agama yang satu kepada agama yang lain, seolah-olah masing-masing diri kita merasa paling benar sendiri di dalam beragama, padahal paling salah sendiri di dalam beragama. Agama selama ini hanyalah dibuat kedok-kedok hawa nafsu belaka, kedok-kedoknya iblis supaya kelihatannya bagus di dalam kita memeluk sebuah agama dohir, agama syariat. Akan tetapi dengan lihainya iblis dan setan menyesatkan manusia lewat agama-agama nama itu. Sehingga kita umat manusia gampang diadu domba antara satu dengan yang lain. Sehingga terjadilah sebuah peperangan. Sehingga terjadilah sebuah ketidaksenangan antara satu dengan yang lain. Itulah kita selama ini telah ditipu daya oleh iblis dan setan di dalam agama. Di dalam satu agama pun masing-masing pemeluknya di dalam agama apapun terkadang sesama pemeluk agamanya saling gontok-gontokan, saling pinter-pinteran, saling banyak-banyakan amal karena
Begitulah iblis dan setan menipu daya dan menyesatkan manusia dari jalan agama itu sendiri. Mari kita buka bersama di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Yang artinya sungguh agama tauhid inilah agama kamu. Agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Ketika diri kita sudah menyembah Tuhan, itulah agama. Ketika hanya Tuhan yang bertauhid, yang kita tauhidkan, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa atas makhluknya di dalam hati kita, itulah agama itu. Itulah agama Tuhan. Itulah jalan kembalinya seluruh manusia ke jalan Tuhannya. Jelas sudah ayatnya. Kami ulangi lagi. Artinya, sungguh agama tauhid inilah agama kamu. Jadi agama yang satu. Sudah tak ada perbedaan lagi antar manusia satu dengan manusia yang lain. Kenapa? Karena yang ada hanya satu. Yakni siapa? Ahad, Tuhan. Hiduplah yang ada. Sehingga manusia tidak kontradiksi lagi. Sehingga manusia tidak bermusuh-musuhan lagi. Sehingga manusia tidak saling mengejek-ngejek lagi. Sehingga manusia tidak merendah-rendahkan lagi manusia yang lain. Inilah yang sebenar-benarnya agama. Sungguh agama tauhid inilah agama kamu, kata Allah. Agama yang satu. Maknanya kita semua umat manusia disuruh kembali kepada yang satu. Yakni kembali kepada hanya yang menciptakanlah yang bisa mengadakan kita semua umat manusia. Hanya sang penciptalah tempat kembalinya. Seluruh manusia asalnya goib, kembali goib manusianya. Asalnya tak wujud, kembali tak wujud manusianya. Asalnya mati, kembali mati manusianya. Asalnya tak kuasa, kembali tak kuasa manusianya. Itulah jalan agama kepada Tuhannya. Agama yang satu, agama tauhid. Karena yang ada hanyalah yang satu. Karena yang ada hanyalah yang wujud. Sementara kita sudah tenggelam di dalam ketidakwujudan kita. Sehingga kita tenggelam kepada keadaman diri kita. Sehingga kita tenggelam di dalam kematian dan ketidakkuasaan diri kita di hati kita. Karena yang ada hanyalah Allah. Karena yang ada hanyalah uripe Allah saja di dalam hati kita. Sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu. Dan aku adalah Tuhanmu. Maka sembahlah aku. Bagaimana mungkin kita bisa menyatakan bahwa Allah, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan kita semua. Sementara yang ada di dalam hati kita bukan Tuhan. Sementara yang ada di jiwa kita bukan Tuhan. Kan sementara yang ada di dalam nyawa kita bukan Tuhan.
Sementara yang ada di roh kita bukan Tuhan, tapi diri kita sendiri yang ada. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah Tuhan? Tentunya kita selama ini selalu dan selalu mensekutukan, selalu dan selalu memusuhi Tuhan. Bagaimana mungkin kita disebut beragama, sementara kita kufur, sementara kita kafir terhadap Tuhannya seluruh manusia. Tuhan kita sendiri, Tuhan yang menciptakan kita. Jadi bagi hamba yang sudah bisa menyembah kepada Tuhannya, tandanya Muhammad bukan kamu yang melempar, aku yang melempar. Muhammad bukan kamu yang membunuh, akulah yang membunuh. Muhammad bukan kamu yang memanah, akulah yang memanah. Itulah yang dimaksud hamba Tuhan. Maknanya Muhammadnya, maknanya manusianya sudah tak mampu melempar lagi. Sehingga manusianya tak mampu membunuh lagi. Sehingga manusianya tak mampu memanah lagi. Bagaimana mungkin yang tidak ada bisa melempar? Bagaimana mungkin yang tidak ada bisa memanah? Bagaimana mungkin yang tidak ada bisa membunuh? Yang bisa melempar, yang bisa memanah, dan yang bisa membunuh itu adalah yang ada, yang wujud, yang hidup. Berarti selama ini kitalah sebagai pelaku semua itu. Kita yang mengaku-ngaku bisa melempar, kita yang mengaku-ngaku bisa memanah, kita yang mengaku-ngaku bisa membunuh, kita yang mengaku-ngaku bisa duduk, kita yang mengaku-ngaku bisa merokok, kita yang mengaku-ngaku bisa makan dan minum, kita yang mengaku-ngaku bisa mandi, kita yang mengaku-ngaku bisa sholat, kita yang mengaku-ngaku bisa ibadah, bekerja, berladang, kita yang mengaku-ngaku punya pangkat dan jabatan, semua itu kita yang merasa memilikinya. Bagaimana mungkin kita dikatakan sudah bertuhan, sementara kita yang jadi Tuhan selama ini. Sedangkan Tuhan di dalam hati kita tak wujud. Sedangkan Tuhan di dalam hati kita tak hidup. Sedangkan Tuhan di dalam hati kita tak ada kuasanya. Walaupun sebiji darah pun terhadap kita selama ini. Bagaimana mungkin Tuhan bisa menguasai kita? Tuhannya saja tak wujud. Bagaimana mungkin Tuhan bisa berkuasa atas seluruh pergerakan kita? Tuhannya saja mati. Bagaimana mungkin Tuhannya bisa berkuasa atas apapun yang kita kerjakan, sementara Tuhannya goib, tidak ada. Berarti selama ini kita kan tidak nyembah Allah, kecuali nyembah diri kita sendiri. Maka bertaubatlah kita semua dari yang demikian itu. Karena bila itu terus kita lakukan, kita selama ini sudah berada di dalam lembah dosa. Kita selama ini sudah berada di dalam lembah jalan su'ul khotimah, jalan yang sesat dan menyesatkan. Apakah kita berdiam diri atas kesesatan kita? Apakah kita berdiam diri, kita dibelenggu, diborgol oleh iblis dan setan? Apakah kita tidak melawan kemungkaran-kemungkaran ini? Semua tergantung pada masing-masing diri Anda. Jadi maka sembahlah aku. Dengan apa kita menyembah Allah? Dengan kembali kepada Allah. Maka sembahlah aku. Dengan apa kita menyembah? Dengan mentiadakan diri kita lah. Itulah menyembah. Jadi sembahlah aku, kata Allah, dengan apa? Dengan kegoiban, ketidakwujudan diri manusiamu itulah. Maka kekuasaan menjadi kembali kepada Sang Maha Pencipta. Itulah yang dimaksud menyembah. Maka dari itu diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah.
supaya kita mengawali apapun di dalam semua aktivitas kita dengan suatu niat yang mana di dalam ujung kalimat niat ada password, ada kata-kata lillahi ta'ala, agar kita selalu dan selalu kembali kepada Allah. Itulah bukti menyembah itu. Lalu bagaimana mungkin kita bisa kembali kepada Allah sementara diri kita yang paling wujud, sementara diri kita yang paling hidup, sementara diri kita yang kita tauhidkan di dalam hati kita, sementara diri kita yang kita esakan di dalam hati kita selama ini, bagaimana mungkin kita bisa menyembah yang selain diri kita, sementara diri kita saja yang ada selama ini. Mari kita lanjutkan ayat yang ke-93 dari surat Al-Anbiya. Wa taqatta'u amrahum bainahum kullun ilaina raji'un. Subhanallah. Yang artinya tetapi mereka terpecah belah dalam urusan agama mereka di antara mereka. Masing-masing golongan itu semua akan kembali kepada kami. Jadi maknanya kenapa manusia tidak bisa menyembah kepada Allah? Kenapa manusia tidak bisa kembali kepada Allah? Karena manusianya terpecah belah dalam urusan agama nama yang kita bahas di awal tadi. Sibuk mencari kebaikan hawa nafsunya, sibuk mencari kebenaran hawa nafsunya, toh semuanya hanyalah kesesatan sahaja. Tetapi mereka terpecah belah dalam urusan agama mereka. Di antara mereka suka perdebatan. Maka bila kita senang atau suka berdebat, itu tandanya orang kufur, orang kafir, kata Allah di dalam ayatnya. Masing-masing golongan itu semua akan kembali kepada kami. Maknanya apapun nama-nama agama kita, siapapun kita, apapun yang kita kerjakan, toh semuanya nanti ketika syakaratul maut tiba, dengan paksa atau dengan rela, kita pun juga akan mati, akan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, akan berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Jadi orang-orang, kisah-kisah orang terdahulu ketika ada tsunami, jangan kau kira orang yang selamat itu orang yang hidup, yang tidak terkena korban tsunami. Jangan kau kira orang-orang itu selamat. Akan tetapi sebaliknya orang-orang yang meninggal, orang-orang yang jadi korban, orang-orang yang wafat di saat datangnya tsunami tempo dulu itu, itulah orang-orang yang sebenar-benarnya selamat. Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Tuhannya. Mereka berbondong-bondong pulang kepada asal-usulnya. Asalnya tidak ada, pulang kepada ketiadaan. Mereka lah orang-orang yang selamat. Mereka lah orang-orang yang kembali mengabdi kepada Tuhannya. Selama ini kan terbalik. Seolah-olah manusia yang tidak wafat pada waktu itu, seolah-olah manusia yang selamat pada waktu itu, orang-orang yang selamat. Keliru, terbalik di sisi Allah. Memang di sisi manusianya memang selamat. Kenapa? Karena hawa nafsunya selamat dari tsunami. Hawa nafsunya yang selamat, kewujudan diri manusianya yang selamat, setannya yang selamat. Mohon maaf ya. Tapi bagi saudara-saudara kita yang sudah menjadi korban tsunami,
atau korban COVID atau korban apapun lah. Ketika manusianya sudah dipaksa kembali kepada Tuhannya, yakni kematian, itulah orang-orang yang masuk agama Tuhannya, pulang kepada yang menciptakannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tentang sebuah agama yang sebenar-benarnya agama sudah kita pahami. Maka dari itu kajian kali ini saya beri judul sesungguhnya agama itu tak ada. Memang tak ada di dalam hati kita. Yang mengatakan agama itu kan ayat-ayat sucinya Tuhan. Yang mengatakan agama jalan pulang itu kan Tuhan. Sementara versi manusia agama itu hanyalah kumpulan-kumpulan golongan-golongan yang suka sama suka, yang cocok hatinya. Kumpul dengan iblis dengan bermacam-macam nama agama itu yang akan selalu dan selalu menyesatkan hati kita kembali kepada agama Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang wajib tempat untuk kita kembali, Tuhan yang wajib esa, Tuhan yang wajib kita tauhidkan. Bagaimana caranya untuk mentauhidkan? Ya, leburkanlah dirimu, maka itulah tauhid Tuhanmu, maka itulah esanya Tuhanmu, yang seperti kajian yang berjudul Aku Menyaksikan Aku. Itulah sebuah agama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah, senantiasa selalu dituntun oleh Allah, senantiasa selalu diberi hidayah oleh Allah ke jalan Tuhan, ke jalannya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kembangkan sholawat dalimin taf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam, bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.